Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Dokter Politik alias acara belajar bareng anak politik. Nah, sebelumnya kenalin gue Raihan dari Keilmuan HMIP, bakal jadi moderator buat sesi Dokpol kali ini. Nah, jadi buat sesi kali ini kita bakal belajar bareng matkul SPI bareng eh, tamu kehormatan ya, ini tamu VIP Profesor Davik ya, alias Kak Davik dari angkatan 2022. Oke, mungkin kita bisa sapa dulu kali ya. Halo Kak Davik. Halo, Eh, halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, baik. Baik ya. Gimana nih perkuliahan kira-kira lagi sibuk apa nih? Sibuk tugas kuliah ya, seperti Rehan ya. Oh iya sama. Oh iya kita kan angkatan ya bener bener bener. Ini ngaco nih panitia nih kampanye kampanye apa orang udah beres ya. Oke, mungkin selanjutnya kita langsung aja ke sesi pemaparan materi ya. Buat teman-teman partisipan mohon tetap kondusif. Terus kalau ada pertanyaan bisa ditanyain di sesi nanti ya sesi diskusi gitu. Oke, silakan buat Kak Davik dan teman-teman dari Opras silakan. With tidak mengurangi rasa hormat, boleh aku yang presentasiin nggak? Karena ada beberapa revisi dari PPT yang barusan aku revisi, yang belum saya kirim ke panitia. Boleh nggak Oh, saya oke. yang Oh presentasi? iya, boleh boleh silakan. Opras Oke, dong. Ya. maaf ya. Oke, kelihatan belum? Sudah kelihatan? Ya, udah kelihatan Kak. Oke, Oke, boleh Kak, silakan. oke. Terima kasih teman saya Rehan dan panitia Dokter Politik. Selamat malam peserta program ya dari HMIP Dokter Politik ini. Hari ini malam ini kita akan eh, membahas mengenai sistem politik di Indonesia dan materi yang ada di sini adalah materi dari perkuliahan semester 2 dari catatan-catatan perkuliahan yang dimasukkan ke PPT ditambah dengan eh, beberapa sumber literatur terutama yang paling utama yang ada di PPT itu nanti bisa kalau HMIP bisa memfasilitasi teman-teman yang memang benar-benar ingin mendalami ini ada buku Sistem Politik Indonesia yang digunakan sebagai materi dalam dan teman-teman betul. Oke, langsung kita mulai saja. Oke. Nah, eh, sistem politik itu secara definitif mungkin kita harus refreshing dulu bahwa terdapat beberapa elemen penting di dalam sistem politik. Apa yang membentuk sistem politik itu? Yang pertama adalah unit ya, unit-unit politik termasuk juga tindakan-tindakan politik. Unit-unit politik itu bisa disebut sebagai entitas-entitas politik ya, termasuk individu begitu ya, lembaga dan segala macam. Termasuk eh, ditambah dengan strukturnya karena unit-unit ini kan kalau ditempatkan dalam struktur itu kan bisa sangat bisa hierarkis, bisa diferensial ke samping begitu. Dan fungsi-fungsi yang mengaturnya bagaimana gitu. Apalagi dalam pendekatannya Gabriel Almond itu kan karena dia memang berangkat dari struktural fungsionalis, jadi pendekatannya pada struktur dan fungsi-fungsi dari setiap unit dalam struktur itu. Termasuk juga ketergantungan antar unit terhadap unit yang lain. Itu menjadi unsur dalam sistem politik. Tata politik ini maksudnya secara secara keseluruhan bagaimana penataan di dalam kelembagaan di negara kita gitu ya kan kita membahas sistem politik Indonesia. Dan yang paling penting datang dari pendekatan kelembagaan adalah legal formalnya, aturannya gitu. Apa yang menjadi landasan bagi struktur itu, bagi fungsi itu setelah diatur dalam
legal formanya dengan undang-undang dan konstitusi begitu. Nah, ketiga elemen inilah yang membentuk sistem, terutama sistem politik begitu. Nah, sistem politik ya seperti pada umumnya datang dari grand teori David Aston. Ada beberapa konsep yang sering digunakan untuk menamai kotak tengah di tengah itu ya, yang tulisannya political system. Ada yang menamakan sebagai konversi, ada yang menamakan sebagai black box, ada yang menamakan sebagai core sistem politik gitu. Apapun namanya itu sebenarnya sama, tapi memang secara etimologis memiliki pengertian yang berbeda. Karena konversi itu artinya merubah dari input menjadi output. Tapi kalau black box itu kan sesuatu yang tidak dapat dilihat secara kasat mata bahwa dia lahir dalam proses di lembaga-lembaga inti, tiga lembaga inti kalau di dalam negara demokrasi, di dalam itu proses-prosesnya itu di dalam ruangan-ruangan rapatnya begitu ya, untuk mengkonversi tuntutan atau dukungan yang kemudian menjadi kebijakan atau keputusan sebagai output. Kemudian kebijakan dan keputusan itu menjadi feedback kembali lagi, direspon oleh masyarakat, direspon oleh lingkungan, begitu ya. Lingkungan dalam atau lingkungan luar, ekonomi, sistem budaya, gitu ya, sistem sosial. Kalau luar itu ya internasional, begitu. Oke, kita next. Yang sering kali ditanyakan di dalam ujian akhir semester atau UTS ya, saya lupa, itu adalah kapabilitas sistem politik. Mungkin teman-teman sudah tahu, tapi kita bisa mengulang lagi. Ada beberapa kapabilitas. Kapabilitas itu adalah kemampuan menjalankan kapasitas, gitu ya, kemampuan menjalankan kapasitasnya. Ada beberapa kapabilitas. Yang pertama ekstraktif. Bagaimana sistem politik itu bisa mengontrol sumber daya, gitu ya. Dan kemudian ada regulatif. Regulatif itu kan mengatur, mengatur tindakan, begitu ya. Ada distributif, ada simbolik. Simbolik ini eh, bagaimana sistem politik itu dipercaya oleh publik untuk bekerja sebagai sistem politik. Dan responsif itu terkait nanti pertengahan antara input dan konversi. Apakah eh, input itu benar-benar direspon oleh konversi ataukah tidak gitu, dan bagaimana proses meresponnya. Kemudian diplomasi, bagaimana dia mengkomunikasikan dengan lingkungan luar tadi ya, begitu. Nah, kita langsung masuk ke beberapa pertemuan-pertemuan yang ada di SPI, termasuk dari SAP yang terbaru dikirimkan oleh panitia. Yang pertama, karena permintaannya, karena masyarakat sipil belum dibahas, meskipun ini kan masuknya kan sebelum UTS ya, tapi katanya UTS-nya belum membahas masyarakat sipil, jadi kita masukkan saja. Oke, jadi untuk masyarakat sipil, posisinya, karena SPI ini membicarakan banyak hal tentang posisi dari konsep-konsep kunci ini di dalam sistem politik. Posisinya di mana? Fungsinya apa? Dan bagaimana dia berperan dalam sistem politik itu? Oke. Masyarakat sipil itu merujuk pada grup-grup sosial yang berpikir, berbicara, dan bergerak dalam rangka menjaga dominasi negara terhadap masyarakatnya. Ini definisi dari Antonio Gramsci. Gramsci itu menempatkan bahwa masyarakat sipil itu dalam posisi yang berhadap-hadapan dengan negara. Jadi jadi tidak protagonis ya, posisinya sangat antagonis gitu. Untuk apa? Keseimbangan kekuasaan. Dan civil society ini erat kaitannya dengan input karena mereka mengartikulasikan, menyuarakan aspirasi mereka dalam sistem politik ini. Termasuk mereka memberikan feedback atas output yang diberikan begitu. Fungsi-fungsi dari masyarakat sipil yang pertama adalah pengawasan terhadap pemerintah dan pelaksana kebijakan, kemudian mediator partisipasi masyarakat dalam eh, kajian-kajian masyarakat sipil ini memang sudah lama, tapi masyarakat sipil sebagai entitas politik
ya tadi kan disebut dalam sistem politik ada entitas politik yang menjadi bahasan khusus ya, itu baru-baru saja karena memang sebelum-sebelum Perang Dunia Kedua itu posisi masyarakat sipil itu tidak ditempatkan dalam sesuatu yang khusus gitu dibahas gitu. Namun setelahnya karena kekuatan dari masyarakat sipil ini cukup kuat, maka dia dibahas secara khusus, terutama dalam posisinya melawan kekuasaan, bukan melawan ya, menyeimbangkan kekuasaan. Dan juga edukasi masyarakat. Nah, perbedaan masyarakat sipil era Orde Baru dan era reformasi dalam sistem politiknya itu kalau terkait dengan fungsi di dalam Orde Baru itu masyarakat sipil cenderung menjadi penerjemah kebijakan. Mereka menafsirkan kebijakan itu karena memang pemerintah memberikan penafsiran tunggal terhadap satu kebijakan ya masyarakat juga hanya menerjemahkan saja gitu dan melaksanakannya saja gitu. Tapi di era reformasi masyarakat sipil itu memberikan pengawasan, memberikan pengujian terhadap kebijakan. Apakah kebijakan ini memang benar bermanfaat bagi saya ataukah tidak? Apakah berjalan dengan lancar ataukah tidak gitu. Jadi lebih kritis begitu. Masyarakat sipil di era Orde Baru secara karakter juga berbeda. Kalau di era Orde Baru mereka cenderung loyalis, mereka eh, patuh tunduk kepada penguasa, dan di era reformasi mereka cenderung rasional dan otonom. Kalau perannya masyarakat sipil di era Orde Baru itu sebagai pemangku kepentingan tapi secara tidak langsung gitu. Jadi eh, artikulasinya itu melalui partai dan masyarakat sipil itu untuk berhadapan secara langsung dengan pemerintah, misalnya demonstrasi itu agak susah gitu ya di era Orde Baru. Tapi di era reformasi mereka menjadi stakeholder kunci. Dan yang paling penting adalah bagaimana polarisasi masyarakat sipil di era Orde Baru itu berbeda dengan era reformasi, karena di era Orde Baru masyarakat sipil itu memiliki pemikiran yang seragam atau juga dapat diartikan diseragamkan begitu ya. Maksudnya adalah mereka memiliki preferensi politik dan pilihan-pilihan terhadap kebijakan itu, feedback-feedbacknya itu hampir-hampir mirip gitu. Tapi yang sekarang itu terpolarisasi. Masyarakat itu eh, ada masyarakat sipil yang peduli ini dan ini ada yang peduli itu dan kemudian yang mereka saling bertentangan satu sama lain. Nah, kemudian setelah masyarakat sipil, kita membahas konsep dalam sistem politik, yaitu partai politik ya, partai politik. Posisinya di dalam sistem politik itu dia ada di mana-mana, ya. Dia ada di mana-mana. Dia ada di input karena dia memberikan masukan, menyampaikan masukan masyarakat kepada DPR, ya karena mereka memang dalam fraksi di DPR ya, juga menyampaikan kepada eksekutif, juga dia itu sebagai penghubung antara masyarakat dengan core, dengan konversi itu. Tetapi jika juga bagian dari output, dia bagian dari kebijakan, dia bagian dari keputusan. Bukan hanya memberikan kebijakan atau keputusan, tapi dia melaksanakannya itu, mengimplementasikannya. Ya, begitu. Dan dia ada di bagian feedback juga, terutama dalam negara-negara dengan sistem yang mempunyai partai politik yang oposisi dan partai politik yang petahana begitu. Kalau seragam biasanya feedbacknya ya sama-sama saja begitu. Kalau ada oposisi biasanya feedbacknya cukup kuat. Partai politik bersemayam dalam sebagian besar struktur politik atau nyawa dari semua unit-unit politik karena ini memang satu entitas politik yang tidak terhindarkan gitu ya. Baik di negara otoriter, baik di negara demokrasi, partai politik itu eh, harus ada karena tidak ada alternatif yang lain gitu. Apa alternatif yang lain selain partai politik? Oleh karena itu dia menunjukkan eksistensi sebagai organisasi yang abadi gitu. Karena partai politik itu kan adalah satu kumpulan dari masyarakat yang memiliki visi, ide politik bersama, sepakat untuk membentuk perkumpulan itu. Ya, tapi partai politik ini lebih bersinar ya dalam sistem demokrasi karena dalam otoriter partainya cuma satu gitu. Oke, sistem politik di Indonesia kalau di era reformasi yang sekarang ini itu multi partai terbatas karena ada threshold yang
untuk masuk ke parlemen 4% gitu ya, dan persyaratan pembentukan partai politik itu juga sangat susah sekali, maka partai politik sekarang dapat didefinisikan sebagai multipartai tapi terbatas gitu. Beda lagi di Orde Baru dan demokrasi terpimpin, jumlahnya itu sangat terbatas gitu. Kalau di era demokrasi parlementer itu ekstrim ya, banyak sekali ya partainya. Oke, partai politik ada dalam unsur intrasosiatal atau lingkungan dalam, terutama bagaimana partai politik mengelola budaya politik, tadi ya sistem budaya dan sistem perekonomian nasional, sehingga arus input terbesar salah satunya datang dari partai politik. Misalnya ya program-program sosial partai politik, karena kan partai politik kan selalu punya sayap-sayap sosial gitu yang mengabdi kepada masyarakat seperti itu. Partai politik juga berada dalam ekstra sosietal atau dalam lingkungan luar, yang mana partai politik di setiap negara, misalnya Indonesia ada di Malaysia gitu, kan di Malaysia ada partai politik juga. Itu kan mempengaruhi kebijakannya Malaysia secara nasional, dan kebijakan Malaysia secara nasional kan mempengaruhi kebijakan Indonesia secara nasional. Jadi partai politik ada di mana-mana gitu ya, omnipresent. Nah, partai politik juga berada dalam konversi atau black box ya. Dia ada di dalam sana. Dia di dalam dalam kabinet, dia ada dalam fraksi, bahkan untuk pembentukan eh, lembaga yudisial kan hakim-hakim MA, hakim-hakim MK kan asalnya dari usulan DPR, ada dari pemerintah, ada dari KY, ada dari MK, ada dari MA untuk MK gitu kan, tiga-tiga jumlahnya 9. Jadi tidak lepas dari proses politik yang melibatkan partai politik. Ada dalam output politik tadi yang sudah dibahas. Oke. Kemudian poin yang terakhir, partai politik dalam konteks ini adalah partai politik penguasa, non-parlemen ataupun oposisi. Memberikan feedback ya. Memberikan feedback itu dalam bentuk menolak. Gimana mereka merespon feedbacknya itu. Dia bisa menolak atau malah justru mendukung terhadap keputusan atau outputnya. Karena dia melihat referensinya adalah outcomes-nya. Gitu kan. Output kan menghasilkan outcomes. Nah itu mereka feedback. Memberikan umpan balik kepada sistem politik. Nah, ini saya rasa sudah tahu, tapi mungkin saya sedikit mention di bagian tipologi partai. Ada elit partai, sorry, partai elit, partai kader, itu membershipnya terbatas karena seringkali dia adalah partai ideologis. Untuk partai massa, karena ini eh, berpengaruh juga terhadap sistem politik. Jadi, apakah sistem politik itu menjadi lebih pertimbangannya di dalam sistem politik itu menjadi lebih ideologis atau lebih pragmatis, itu akan ada kaitannya dengan partai-partai yang ada di dalam situ. Apakah partai-partai dalam situ kebanyakan ideologis atau pragmatis begitu. Tapi kita next aja karena ini oh, nanti kalau ada yang tanya juga nggak apa-apa. Nah, ini adalah konsep lain di dalam eh, sistem SAP kita, yaitu adalah pemilihan umum dan bagaimana kita menilai posisi pemilihan umum dalam sistem politik, khususnya sistem politik di Indonesia. Jadi pemilihan umum itu tidak hanya di hari H pencoblosan saja. Dia terdiri dari 3 masa, yaitu pra pemilu, pas pemilunya, dan pasca pemilu. Dan yang paling penting itu justru adalah pra pemilu dan pasca pemilu. Karena pemilihan umum kan ya serangkaian acara di dalam pemilihan umum itu, tapi dampak yang diterima kan itu kan analisis pasca pemilu. Nah, sedikit pengertian saja, pra pemilu adalah di mana ketika konversi black box itu yang terdiri dari parlemen, pemerintah, dan penyelenggara pemilu, KPU misalnya, membuat regulasi perencanaan pelaksanaan pemilihan umum dari pusat sampai distrik ya, atau daerah pemilihan atau kota-kota gitu. Tergantung sistem politiknya apa, bisa distrik atau apa namanya proporsional. Di sini partai politik, relawan, dan organisasi organisasi sipil juga akan melakukan rekrutmen. Mereka akan melakukan rekrutmen, pengkaderan gitu ya, untuk menggambar peta strategi menjelang pemilihan umum. Di dalam tahapan pemilunya, ya ada kampanye gitu kan, ada pencoblosan, ada pendaftaran gitu. Ya dalam proses politiknya itu. Dan mereka mencoba mengartikulasikan
Partai politik itu mencoba mengartikulasikan kepentingannya dalam kampanye-kampanye itu, program-programnya apa saja, gitu ya. Dan mereka juga sekaligus dalam proses kampanye itu menangkap, mengagregasi kepentingan dari masyarakat. Untuk kemudian dalam waktu periode itu dimasukkan dalam konversi sebagai pertimbangan untuk output. Ya, penyelenggara pemilu akan mensosialisasikan prosedur untuk melaksanakan pemilihan umum, itu pasti. Nah, yang selanjutnya adalah tahapan pasca pemilunya, tahapan yang krusial untuk membuktikan kebenaran dan kesungguhan politik dari wakil atau pemimpin yang dipilih mayoritas. Jadi, tahapan pasca pemilu ini ya akan menghasilkan siapa pemimpin-pemimpin selanjutnya gitu. Dan ini penting untuk dianalisis dalam sistem politik. Karena jangkanya cukup periodik ya, 5 tahun gitu. Pemilu dalam sistem politik Indonesia. Nah, pemilu ini juga berperan sebagai penopang dalam sistem politik. Karena di dalam sistem politik itu, di dalam konversi, dalam output, terutama dalam negara demokrasi ya, ini kita bicara sistem politik terutama di negara demokrasi, semua dipilih melalui pemilihan umum. Presiden dipilih melalui pemilihan umum, parlemen dipilih oleh pemilihan umum, kecuali menteri. Menteri dipilih oleh presiden karena itu hak prerogatif, tapi kan presidennya dipilih dari pemilihan umum. Jadi orang-orang yang berada di dalam sistem politik itu merupakan hasil atau produk daripada pemilihan umum. Kemudian pemilu sebagai bagian dari sistem politik, siklus pemilu itu diatur oleh sistem politik. Jadi kan output itu kan bisa jadi regulasi pemilu gitu, misalnya undang-undang pemilu gitu kan, kemudian direspon gitu oleh KPU. Di sini di dalam konversi itu ada KPU, ada Bawaslu, tripartit ya, dan DKPP. Itu juga berperan dalam black box sistem pemilu. Ya, kita bicara sistem pemilunya ya. Termasuk di situ juga ada pemerintah, DPR, dan lembaga peradilan. Lalu apa namanya unsur yang mengatur? Tadi kan juga disebut ada aturan politiknya. Aturan politik dalam pemilu, terutama yang berjalan sampai sekarang adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya tentang pemilu. Kemudian itu diturunkan dalam rangka operasional melalui peraturan KPU. Kemudian itu diturunkan dengan praktis lagi melalui keputusan KPU. Itu adalah output dari sistem pemilu. Kemudian juga ada model penyelenggaraan pemilu. Model penyelenggaraan pemilu ini, oh ini saya eh, ada 3 model, ya ada 3 model sebagai info. Itu ada sistem pemerintah, di mana lembaga penyelenggara pemilunya itu diadakan oleh Mendagri biasanya, oleh Kementerian Dalam Negeri. Kita pernah mendapat sistem ini, model ini pada era Orde Baru, di mana Kementerian Dalam Negeri lah yang menjalankan pemilihan umum. Kemudian ada sistem independen, yaitu dilaksanakan oleh lembaga yang berdiri mandiri. Sekarang kita menjalankan sistem model ini, sistem independen ini, karena dilaksanakan oleh KPU yang independen. Kemudian ada sistem campuran. Sistem campuran ini cukup rumit sebenarnya, di mana pemerintah dalam hal ini adalah pelaksana, Mendagri misalnya dalam ini pelaksana, tapi ada lembaga independen yang berfungsi sebagai pengawas. Itu sistem campuran. Tapi kita sekarang sudah menjajaki 2 model ya, model pemerintah dan model independen. Nah, sistem pemilu ya teman-teman pasti sudah tahu ada distrik dan proporsional. Ini juga akan eh, berpengaruh dalam sistem politik karena kalau apa namanya sistem proporsional itu kan mengcapture beberapa pluralisme, terutama di dapil gitu kan. Kalau distrik kan ya satu yang menang gitu ya, tidak ada perwakilan proporsional. Yang besar mendapat besar, yang kecil mendapat kecil gitu. Jadi itu berpengaruh dalam sistem politik. Oke, ini oke lah. Oke, sistem proporsional ya kita lebih khusus karena kita menjalankan sistem proporsional di Indonesia. Ada proporsional terbuka, ada proporsional tertutup. Yang proporsional terbuka itu kita memilih kandidat. Kalau proporsional tertutup itu kita memilih partai. Nah, partai itulah yang menentukan no, urutan-urutan itu, gitu ya. Dan ada Indonesia pernah menjalankan dua-duanya. Indonesia sekarang menjalankan
pemilihan sistem proporsional terbuka sejak 2004. Tapi sebelum 2004 itu sampai terakhir itu 1999 Indonesia masih menjalankan sistem proporsional tertutup. Oke, kita next. Oke, eksekutif, legislatif, birokrasi, militer, dan otonomi daerah. Masih banyak ya. Tapi waktunya tinggal dikit. Ini aja. Oke, kita singkat-singkat aja. Tapi nanti bisa ditanyakan dan ini akan di-share juga ke teman-teman. Legislatif di dalam black box, eksekutif juga berada di dalam black box. Eksekutif ini, ya ini kepalanya ya, dia eksekutif, eksekutor, dia melaksanakan, gitu ya. Sedangkan legislatif ini memberikan untuk produk. Tapi dalam proses memberikan itu ya pemerintah juga terlibat. Misalnya dalam pembahasan rancangan undang-undang gitu ya. Presiden juga berhak untuk menandatangani undang-undang tersebut yang telah disahkan gitu. Oke, posisinya jelas ya, eksekutif legislatif itu di dalam black box. Dan ini memiliki perbedaan cukup signifikan Orde Baru dan Reformasi. Karena di era Orde Baru kita eksekutif heavy, setelah reformasi, di awal-awal reformasi kita legislatif heavy, terbukti dengan jatuh bangunnya pemerintahan. Tapi setelah itu, setelah amandemen, kita kemudian check and balance kuat. Jadi seimbang. Posisi lembaga-lembaga itu seimbang. Karena dalam proses pemakzulan, itu tidak bisa secara langsung dilakukan oleh MPR, harus melalui Mahkamah Konstitusi gitu ya untuk membuktikan apakah memang terjadi gitu ya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Teman-teman kalau ingin mendalami harus membaca dalam Undang-Undang M3. MD3 ini penting untuk memahami tata negara di Indonesia gitu dan sistem politik Indonesia. Bagaimana hubungan antar lembaga itu, bagaimana kerjasama, bagaimana pembagian tugas-tugas antar lembaga itu ada di dalam undang-undang ini. Kemudian ada birokrasi. Nah, birokrasi ini ada dua konsep dari George Orwell dan Max Weber. Tapi saya rasa yang paling penting birokrasi ini adalah penopang dari sistem politik. Ya, birokrasi ini adalah penopang dari sistem politik, supporting system dalam sistem politik. Karena mau bagaimanapun juga kementerian juga ada birokrasinya, gitu kan. Terus kemudian DPR juga ada birokrasinya yang membantu kinerja mereka, gitu. Di apa di lembaga yudikatif juga ada birokrasinya, ada pegawai-pegawainya gitu kan. Jadi mereka menopang sistem politik. Mereka fungsinya adalah supporting system gitu ya dalam sistem politik. Tapi berbeda jauh dengan era Orde Baru dan beda jauh dengan era reformasi. Karena birokrasi di era reformasi dan era Orde Baru itu punya posisi dan peran yang berbeda. Tapi nanti ya akan panjang. Oke, ada beberapa konsep yang paling penting adalah dari George Orwell. George Orwell ini mengatakan birokrasi itu bisa menjadi cakar kontrol dari pemerintahan, gitu ya. Bukan malah supporting system, tapi malah menjadi cakar kontrol dari pemerintahan. Dan bagaimana birokrasi yang modern itu ditulislah oleh Mark Webers dalam bukunya The Theory of Social and Economic Organization. Itu penting juga untuk barangkali keluar ya di soal UAS. Karena itu ada di perkuliahan waktu itu. Kemudian militer dalam sistem politik, ya militer itu ya tugasnya untuk menjaga keamanan dan kedaulatan. Posisinya itu dia di dalam black box ya, karena kan ada Kementerian Pertahanan gitu kan. Dan karena posisi militer ini dijauhkan dari apa namanya sumbu-sumbu politik ya sejarah era reformasi kan di era sebelum reformasi kan militer dan politik kan tidak memiliki perbedaan yang jauh gitu ya maksudnya posisinya itu berdempetan antara politik dan militer tapi sekarang karena politik dan militer itu dipisahkan jadi posisinya tidak terlalu interventif dalam sistem politik beda hal kita misalnya bicara militer di era Orde Baru di era Orde Lama gitu ya itu sangat nuansanya sangat kental sekali. Kemudian ada otonomi daerah. Ini ada beberapa konsep kunci, ada pusat absolut, ada konkuren, ada desentralisasi, ada sentralisasi. Tapi untuk menggambarkannya lebih jelas, kalau pusat absolut itu kewenangan pusat yang tidak bisa didelegasikan ke daerah.
Ya, biasanya itu adalah urusan pertahanan, keamanan, urusan keuangan, dan urusan luar negeri. Itu biasanya diatur di pemerintahan pusat. Biasanya di negara-negara federal juga demikian gitu. Yang hal-hal yang paling penting triumvirat itu diatur oleh pemerintahan pusat, sedangkan hal-hal yang apa namanya pusat konkuren ini adalah bagian yang bisa didelegasikan, misalnya pertanian, pariwisata, industri gitu kan. Itu kan harus dikoordinasikan dengan daerah gitu ya. Otonomi daerah itu punya eh, pembagian antara kekuasaan pusat dan daerah itu ada tiga bentuk. Bentuk pertama itu desentralisasi. Desentralisasi ini ketika pusat mengatakan A, ya, misalnya pusat mengatakan A, maka daerah-daerah, provinsi-provinsi itu tetap akan berpedoman pada apa yang dikatakan oleh pusat. Tetapi dengan variasi-variasi daerahnya masing-masing. Makanya huruf A-nya di situ itu gede. Sedangkan huruf B itu kecil. Karena itu adalah variasi-variasi dari daerah masing-masing. Karena kan daerah masing-masing kan cukup berbeda dalam sumber daya politiknya, sumber daya manusianya, budayanya itu berbeda. Tapi tetap dalam pelaksanaannya berpedoman pada agenda-agenda pusat begitu. Berbeda dengan sentralisasi ketika pusat mengatakan A, maka tidak ada modifikasi di daerah. Semua mengatakan A, gitu ya. Makanya tidak ada huruf B di huruf B kecil seperti desentralisasi di situ. Nah, bedanya dengan federalisasi adalah kalau pusatnya mengatakan A, maka yang menjadi pedoman tadi itu tidak mayor, tidak utama, gitu ya. Justru daerah lah yang kuat. Biasanya ini di dalam negara-negara federal, negara bagiannya cukup kuat, gitu ya. Otonom, sangat otonom. Maka pusat-pusat A ini, huruf A kecil ini, ya triumvirat itu tadi, urusan luar negeri, urusan pertahanan, selebihnya dilimpahkan kepada negara bagian, karena ini federal. Dan peran negara bagian itu cukup besar, makanya huruf B-nya besar gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif itu terdiri dari beberapa lembaga. Yang pertama adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini tingkat yang paling tinggi di situ. Tapi di bawahnya itu ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi. Pengadilan negeri itu biasanya kota, kalau pengadilan tinggi itu kabupaten, provinsi. Kemudian peradilan umum naik ke Mahkamah Agung. Ada juga peradilan militer, ada PT UN. Tuh, kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Dan ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini kaitannya biasa seperti DKPP karena dia berkaitan dengan kehormatan hakim. Oke, untuk Mahkamah Konstitusi, dia fungsinya adalah menguji undang-undang kepada undang-undang dasar. Jadi apakah melihat undang-undang itu bersesuaian dengan undang-undang dasar. Dia juga berfungsi sebagai bisa membubarkan partai politik, gitu ya. Makanya dia disebut sebagai the guardian of constitution. Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai negatif legislator. Itu mereka dalam artian tidak berhak membuat undang-undang, tapi bisa merubah atau menghapus pasal dalam undang-undang apabila ditemukan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, gitu ya. Kemudian ada Mahkamah Agung, ini menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, gitu ya. Ada Komisi Yudisial tadi untuk pengangkatan hakim agung ya dan hakim ad hoc atau hakim sementara di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian ada menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Oke, tadi ada yang kelewatan kayaknya. Nah, eksekutif ini juga memberikan apa namanya dalam artian yang metafor dia juga memberikan feedback karena dia bisa memberikan perpu ya peraturan pemerintah pengganti undang-undang gitu. Artinya kan dia kan merespon undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan dia pemerintah eksekutif mengeluarkan perpu sebagai respon itu. Jadi sistem politik ini cukup cair ya, cukup. Nah, kemudian ada
dia berperan sebagai sumbu politik? Ya, karena dia eksekutor, itu yang paling utama. Lembaga legislatif itu punya fungsi pengawasan, fungsi hak imunitas dan hak angket. Oke, ada yang kelewatan lagi nggak ya? Oke, saya rasa itu nanti bisa ditanyakan kalau ada pertanyaan. Karena waktunya juga terbatas. Tuh. Oke, dari saya itu sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you pemaparannya dari Kak David. Nah, pemaparannya sebenarnya cukup banyak, cuma tadi Kak David berhasil memadatkan lah ya materinya.